Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 5 SD tema 1 tentang keberagaman kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan materi IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, keberagaman kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang luas ini membuat Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam yang akan kita pelajari ada dua, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Langsung saja yang pertama adalah kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan yang akan kita pelajari ada 4, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan juga gunung. Langsung saja yang pertama ada dataran rendah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya terdapat di sekitaran pantai, namun ada juga yang di pedalaman. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata pada wilayah yang luas sehingga memudahkan kegiatan penduduk. Maka dari itu digunakan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Nah, dataran rendah umumnya terdapat di sekitaran pantai. Nah, mari kita mengenal beberapa pantai yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera sendiri ada pantai yaitu Pantai Sorake dan Pantai Rumpat. Di Pulau Jawa ada Pantai Anyer, Pantai Parangtritis, dan lain-lain. Di Pulau Bali ada Pantai Kuta dan Pantai Tanjung Benoa. Di Sulawesi ada Pantai Tanjung Bira dan di Pulau Papua ada Pantai Bakaro dan Pantai Bosnik. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau sering disebut plato adalah dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sendiri di Indonesia ada di Pulau Sumatera, itu dataran tinggi Minangkabau. Di Pulau Jawa ada dataran tinggi Dieng. Di Kalimantan ada dataran tinggi Muler dan dataran tinggi Kapuas. Di Sulawesi ada dataran tinggi Tanah Toraja dan di Papua ada dataran tinggi Jayawijaya. Nah, selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya di Papua dan Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Pegunungan Sirkumpasifik dan Pegunungan Sirkummediterania. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, kecuali di Pulau Kalimantan. Nah, di sini kita akan membahas tentang jalur pegunungan. Jalur pegunungan yang ada di Indonesia ada jalur pegunungan Sirkumpasifik dan jalur pegunungan Sirkummediterania. Jalur pegunungan Sirkumpasifik ini dimulai dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan
dan terbentang melalui kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir Talut, melalui Indonesia di Sulawesi Utara, Halmahera, Irian, serta berakhir di pegunungan Andes. Sedangkan Sirkum Mediterania itu bermula di Laut Mediterania atau Laut Tengah dan meliputi pegunungan Atlas, pegunungan Pinere, Himalaya, Arakan, Yoma, dan bersambung dengan busur luar Kepulauan Indonesia. Sirkum Mediterania berakhir di Laut Banda. Nah, kita amati lebih dekat jalur pegunungan yang ada di Indonesia. Jalur pegunungan Sirkum Mediterania ini melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan berakhir di Laut Banda. Sedangkan Sirkum Pasifik ini melalui Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, dan juga Irian ya. Nah, ini menyebabkan Indonesia memiliki berbagai macam gunung berapi yang masih aktif. Dan sering terjadi gempa bumi kecuali di Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah contoh gunung yang ada di Indonesia. Ada Gunung Kerinci di Pulau Sumatera, Gunung Bromo di Pulau Jawa, Gunung Puncak Jaya di Pulau Papua, Gunung Kelabat di Pulau Sulawesi, dan Gunung Agung yang ada di Pulau Bali. Nah, info penting tentang Gunung Puncak Jaya di Pulau Papua. Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya sekaligus puncak tertinggi di Indonesia yang tertutup oleh salju abadi. Namun kini hanya tersisa 20% akibat pemanasan global. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kenampakan alam perairan, yaitu ada 4, sungai, danau, laut, dan juga selat. Kenampakan alam perairan yang pertama adalah sungai. Indonesia memiliki banyak sungai, baik yang beraliran pendek maupun panjang. Sungai-sungai di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan, transportasi, pasar terapung, dan sarana olahraga. Di Pulau Sumatera itu ada Sungai Musi, Sungai Asahan, Sungai Kampar, dan Sungai Batanghari. Di Jawa ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Ciliwung, dan Sungai Citarum. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam. Di Sulawesi ada Sungai Bone dan Sungai Palu, serta di Papua ada Sungai Membramo dan Sungai Digul. Nah, selanjutnya adalah sungai-sungai terpanjang di Indonesia. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera adalah Sungai Musi, yaitu 750 km. Di Pulau Jawa, sungai terpanjang adalah Sungai Bengawan Solo, yaitu 600 km. Di Pulau Papua, Sungai Membramo 1112 km. Di Pulau Sulawesi ada Sungai Lariang 245 km. Dan di Pulau Kalimantan, sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas, yaitu 1143 km. Dan Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah cekungan yang berisi air. Danau dibedakan menjadi 2, danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik itu terbentuk akibat pergeseran dasar bumi, sedangkan danau vulkanik itu adalah kawah puncak gunung yang terisi air hujan. Nah, di Indonesia ada Danau Toba itu di Sumatera Utara, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, dan Danau Rombebai itu di Papua. Info penting tentang Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau Toba memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km, serta kedalaman mencapai 40 meter. Selanjutnya adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Laut-laut tersebut terletak di sekeliling wilayah kepulauan Indonesia.
Contoh laut di Indonesia yang pertama adalah Laut Jawa yang terletak di utara Pulau Jawa, dan Laut Banda itu terletak di Kepulauan Maluku. Nah, yang terakhir ada selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat. Berikut adalah contoh selat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Selat Sunda, itu terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat Karimata terletak antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selat Makassar itu antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selat Madura antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Lombok antara Pulau Bali dan Lombok, serta Selat Malaka antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Info penting tentang Jembatan Suramadu di Selat Madura. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang 5.438 meter. Jembatan tersebut membentang di atas Selat Madura, yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, itulah materi kita hari ini tentang keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.